warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lemania, kembali lagi di channel YouTube Lemania. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanyaan dari sahabat Lemania. Kali ini saya tidak sendirian, saya di sini dengan Bapak Gansar Sulisnyanto. Beliau adalah salah satu asesor laboratorium. Ya, Assalamualaikum Bapak Gansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel YouTube Lemania nih Pak ya. Semoga Bapak tidak bosan-bosan ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari sahabat Lemania ya. Pertanyaannya terkait dengan toleransi penimbangan. Ya, oke. Untuk terkait dengan toleransi, ya. Untuk penentuan ya, untuk penentuan toleransi penimbangan itu kita bisa lihat dari mana ya Pak sebetulnya? Ya, sebetulnya itu dilihat pada prosedur penimbangan. Prosedur penimbangan dari metode yang kita punya. Iya, dari metode uji. Oh, jadi, okay. Metode ujinya itu kan ada menyatakan timbang sekian dengan toleransi sekian. Jadi tidak bisa dievaluasi dari hasil kalibrasi yang dinyatakan pada sertifikat. Nah ini terus toleransinya berapa? Nggak relevan. Nggak nyambung lah. Jadi toleransi itu ya dinyatakan pada prosedur penimbangan. Ini nggak bisa kita tentukan sendiri apa ya? Harus ada dari metode gitu ya? Metode boleh ditentukan sendiri. Ditentukan sendiri oleh teman-teman itu boleh ketika teman-teman sedang melakukan penelitian. Oh, gitu ya. Jadi kan misalnya diberikan toleransi yang lebar misalnya. Kemudian dilakukan pengujian, hasilnya ternyata tidak valid. Diperkecil lagi, terus gitu. Jadi ditentukan, tapi setelah dapat validitasnya baru di-share metode pengujian tadi itu yang mencakup metode penimbangan itu baru dipublikasikan. Gitu. Oh, jadi harus ada dari penelitian ya berarti ya Pak ya? Maksudnya gini kan nggak bisa sesuka hati gitu ya menentukan toleransi ya Pak ya? Oke. Ada kriterianya sendiri Pak buat kita bisa menentukan standar toleransi? Ya nggak ada. Jadi tergantung dari ini, Mbak, tergantung dengan apa, dengan penggunaan masing-masing laboratorium itu tergantung ya. Ditetapkan. Gitu. Hanya ada memang sih beberapa prosedur metode pengujian yang mencakup prosedur penimbangan tapi tidak menyatakan toleransi. Jadi misalnya timbang 5 gram gitu aja. Nah ini yang sulit kita tuh menyadari bahwa kita ini manusia, bukan Tuhan. Nggak bisa nimbang 5 pas, itu nggak bisa. Betul. Tetapi bahwasanya kita harus melakukan itu ya. Dengan demikian kita harus mereka-reka bagaimana caranya agar muncul toleransi tapi tetap 5 gram. Nah misalnya kita upayakan dengan membuat toleransi sendiri yaitu plus minus 0,4. 5 gram plus minus 0,4 yang artinya 4,6 sampai dengan 5,4 ya kan. Nah ketika tanpa desimal kan 4,6 ya 5 ya kan Mbak. Terus 5,4 ya 5 kalau tanpa desimal. Dengan demikian toleransi yang kita rekayasa tadi itu plus minus 0,4 itu bisa diterima. Gitu. Oke, benar. Toleransi memang harus dari metode atau standar ya prosedur yang kita punya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan nilai toleransi dari suatu neraca Pak, berarti ini suatu hal yang berbeda ya Pak ya. Nilai toleransi dari suatu neraca. Nah ini penentuannya. Jadi bagaimana menentukan nilai toleransi suatu neraca? Kalau toleransi suatu neraca tidak ada Mbak toleransinya itu Mbak. Neraca itu yang ada, ya timbangan itu yang ada itu informasi akurasi. Akurasi itu udah
sudah mewakili toleransi sebetulnya. Sudah mewakili. Kemudian akurasi, ada presisinya, kemudian ada reproducibility-nya. Nah itu yang ada dinyatakan di user manual book-nya. User manual book-nya ya, dari pabrikannya gitu ya Pak ya? Iya, dari pabrikannya. Ya. Tetapi jangan mengevaluasi layak pakai atau tidak layak pakai itu menggunakan acuan yang dinyatakan di user manual book. Nggak bakal dapet itu mah. Ya, betul, nggak bakal dapet karena apa yang dinyatakan oleh pabrik itu benar adanya sebetulnya. Tetapi pengukuran itu dilakukan pada suatu kondisi lingkungan yang mendekati ideal. Nah, dengan demikian bisa didapatkan nilai seperti itu. Nah, begitu udah dikirim ke Indonesia, dijual ke Labmania, kemudian terus dikalibrasikan oleh Labmania, kemudian Labmania nuntut hasil kalibrasi harus sama dengan user manual book yang dinyatakan user manual book. Nggak bakal dapet loh. Mau lo kalibrasiin kemana aja. Ya, kira-kira kayak gitulah. Iya. Oke. Nah, bisa nggak sih sebetulnya kita mengatur toleransi penimbangan dengan menyesuaikan hasil kalibrasi agar timbangannya itu layak digunakan, Pak? Bisa nggak sih kita atur itu toleransi penimbangan? Ya itu mah kerjaan yang nakal sebetulnya. Oh gitu. Pada dasarnya kan gini, lazimnya ya umumnya kan gini Mbak. Ini suatu institusi atau swasta ataupun instansi pemerintah itu melakukan pekerjaan yang di dalamnya ada penimbangan. Pekerjaan itu di dalamnya ada penimbangan. Kemudian untuk itu belilah timbangan. Nah, penimbangan ini caranya, prosedurnya itu sudah ada gitu. Ya. Jadi udah ada di sana toleransinya. Toleransinya ya. Jadi nggak bisa lagi teman-teman itu mau ngatur-ngatur ya. Kalau toleransinya plus minus 5 mg kemudian supaya layak pakai gua ubahlah jadi 20 mg. Itu boleh aja, tapi validasi dulu. Validasi. Karena itu metodenya kan metodenya dimodifikasi. Akhirnya harus divalidasi. Kalau hasil validasinya baik, ya berarti boleh digunakan. Itu kira-kira. Oke, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya. Oke, Sobat Labmania, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk support channel Labmania dengan cara subscribe ya, supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari Labmania. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.